Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Batari Toja, mahasiswi pendidikan anak usia dini program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar angkatan 2021. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang media pembelajaran anak usia dini. Media pembelajaran. Media adalah alat bantu yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Jika digabungkan antara media dan pembelajaran, maka kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah alat yang mampu membantu proses belajar mengajar serta berfungsi untuk memperjelaskan makna pesan yang disampaikan. Menurut Sujana dan Ripai tahun 2013, media pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 1. Mengajar akan menarik perhatian siswa. 2. Makna materi pembelajaran akan lebih jelas. 3. Metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak hanya narasi verbal melalui kata-kata guru. 4. Siswa banyak melakukan kegiatan belajar. Jika ingin diperjelas, makna poin nomor 1 maksudnya yaitu media pembelajaran itu bisa menumbuhkan motivasi belajar bagi murid sendiri, karena murid akan lebih banyak menarik perhatian akan pelajaran yang telah diajarkan oleh guru. Sedangkan makna pada poin kedua yaitu dengan menggunakan media pembelajaran, siswa lebih jelas memahami materi dan siswa lebih menguasai pembelajaran. Dan makna dari poin nomor 3 yaitu dengan media pembelajaran dan bervariasi membuat murid itu tidak bosan dan guru tidak habis tenaga dalam mengajar. Dan makna poin nomor 4 yaitu murid itu bisa lebih mengamati dan mendemonstrasikan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. Macam-macam media pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran terdiri dari 1. Media audio, 2. Media visual, 3. Media audio visual, 4. Media serbanika. Yang dimaksud dengan media audio adalah menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima. Contohnya seperti radio. Dengan radio itu pembelajaran bisa disampaikan dengan si penerima sehingga mudah untuk menerima informasi dari yang memberikan pesan. Sedangkan yang dimaksud dengan poin nomor 2 yaitu media visual. Media visual itu adalah mengandalkan indera penglihatan. Contohnya seperti peta. Dengan melihat peta sebagai media pembelajaran memudahkan bagi kita untuk memahami letak kota-kota atau negara yang ingin kita amati. Dan yang dimaksud poin nomor 3 yaitu media audio visual, yaitu media ini menampilkan suara dan gambar. Jadi bukan hanya suara dan juga bukan hanya gambar, tapi dia menampilkan
dua, yaitu suara dan gambar. Contohnya adalah televisi. Dengan media televisi, dengan mengetahui informasi berita-berita yang ada di televisi, selain kita bisa melihat informasi itu, kita juga bisa mendengar informasi itu di televisi tersebut. Dan yang dimaksud dengan media serbaneka, yang maksud di sini adalah disesuaikan dengan suatu daerah, sekolah atau masyarakat. Contohnya seperti media dalam karya wisata, berkemah. Nah, dengan berkemah itu kita langsung pergi berkemah, memudahkan bagi si pemberi pesan itu kepada penerimanya untuk mengerti apa makna dari alam itu sendiri. Maksud dari peran media pembelajaran bagi anak usia dini pada poin 6 poin ini, yaitu pada poin pertama masuknya adalah media pembelajaran itu dapat merangsang motorik halus dan kasar anak didik. Contohnya motorik halus, dengan anak itu diajarkan untuk memegang pensil. Dengan memegang pensil memudahkan anak untuk menulis huruf-huruf yang diajarkan kepadanya. Contoh lain dari motorik kasar adalah dengan mengajarkan anak-anak melompat dari suatu lingkaran ke lingkaran yang satunya lagi dan lingkaran yang selanjutnya, dan itu akan merangsang motorik kasar anak tersebut. Dan poin nomor 2 yaitu menstimulus perkembangan bahasa anak, maksudnya yaitu dengan media pembelajaran buku cerita kita akan merangsang anak untuk berpikir. Dengan dia berpikir itu dan dia mendengar apa yang kita ceritakan kepada anak itu, akan menambah bahasa-bahasa baru bagi mereka yang ada pada cerita tersebut. Dan maksud lagi dari poin nomor 3 yaitu menstimulus perkembangan kognitif, maksudnya yaitu dengan kognitif yang berhubungan dengan akal dan pikiran anak didik itu, diharapkan media pembelajaran itu dapat merangsang anak itu untuk berpikir. Seperti contohnya media pembelajaran huruf abjad A, B, C. Nah, dengan menggunakan abjad A, B, C, kita ingin merangsang anak-anak sampai di mana mereka memahami bahwa setelah huruf A dilanjutkan huruf apa lagi, yaitu huruf B. Dan kita berharap dengan adanya media itu, anak itu bisa berpikir untuk menghafal abjad tersebut. Nah, dan yang dimaksud lagi dalam poin nomor 4 yaitu menstimulus perkembangan seni, yaitu di mana kita mengharapkan anak itu dengan adanya tarian, anak yang mempunyai jiwa seni itu akan berkembang, karena dengan adanya tari-tarian dan main alat gendang, alat musik daerah akan merangsang anak-anak untuk yang hobi dengan seni. Mereka akan bisa mengembangkan bakat mereka. Nah, dan maksud lagi dari poin nomor 5 yaitu menstimulus perkembangan sosial emosi anak, maksudnya adalah kita ingin mengajar mereka untuk saling mengerti. Jadi misalnya kita memberikan mereka media pembelajaran berupa mengerjakan balok untuk membentuk suatu bidang tertentu atau gambar tertentu. Nah, dengan mereka melakukan kerjasama dengan menggunakan balok tersebut akan merangsang sosial emosi anak itu dengan anak yang lain. Nah, dan yang terakhir di poin nomor 6 yaitu nilai menstimulasi nilai moral dan agama. Contohnya seperti
dengan menggunakan media pembelajaran seperti mengajak anak-anak untuk sholat berjamaah, akan merangsang mereka untuk agama mereka lebih bagus dan mereka lebih mengerti berapa rakaat dalam sholat 5 waktu. Seperti sholat subuh, kita ajarkan mereka bagaimana sholat subuh itu 2 rakaat dan gerakan-gerakannya bagaimana. Nah, akhirnya mereka akan memudahkan bagi mereka untuk mengerti gerakan-gerakan yang ada. Fungsi media pembelajaran secara umum yaitu 1. Menarik perhatian siswa dan siswi. 2. Memperjelas penyampaian pesan. 3. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. 4. Menghindari kesalahan tafsir. 5. Mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa dan siswi. 6. Untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dari keenam fungsi media pembelajaran ini, kita dapat mengerti bahwa pada poin 1, maksudnya adalah dengan menggunakan media pembelajaran, kita bisa melihat siswa itu tertarik atau tidak dengan pembelajaran tersebut. Kita ingin memfokus pikiran mereka untuk betul-betul memahami maksud dari pembelajaran itu. Sedangkan poin nomor 2 yaitu maksudnya adalah supaya apa yang guru sampaikan bisa diterima dengan baik oleh anak didik. Dan nomor 3-nya maksudnya adalah jika dalam pembelajaran seorang guru mempunyai waktu yang sangat sedikit, dengan menggunakan media pembelajaran, guru lebih efektif dalam memanage waktu pada saat pembelajaran tersebut, dan memungkinkan bagi guru juga jika dalam pembelajaran itu menggunakan biaya yang agak mahal, bisa lebih minimalis lagi dalam anggarannya. Dan nomor 4, menghindari kesalahan tafsir. Maksudnya di sini adalah dalam memberikan pelajaran, tidak semua anak itu mempunyai pemahaman yang sama. Tetapi setelah kita menggunakan media pembelajaran, nah akhirnya anak-anak bisa memahami apa makna dari pembelajaran tersebut. Dan yang poin nomor 5 juga maksudnya yaitu dengan perbedaan tipe gaya belajar anak. Di sini maksudnya, jadi dengan menggunakan media tersebut kita bisa mengetahui misalnya anak ini agak lambat dalam menerima pelajaran. Dengan menggunakan media kita bisa memberikan dia kemudahan untuk menerima pelajaran dengan baik. Dan yang poin ke-6 sudah jelas bahwa dengan menggunakan media pembelajaran, kita ingin mencapai tujuan pembelajaran kita secara efektif. Pentingnya media pembelajaran bagi anak usia dini. Menurut saya, media pembelajaran sangatlah penting bagi anak usia dini. Karena dalam menggunakan media pembelajaran memudahkan kita untuk memahami 6 aspek yang harus kita berikan kepada anak didik itu sendiri. Secara khusus, manfaat media pembelajaran menurut Ham Malik tahun 2005 yaitu 1. Menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan. 2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif karena adanya komunikasi 2 arah secara aktif. 4. Media tujuan pembelajarannya akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. 5. Meningkatkan hasil kualitas belajar anak. 6. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja. 7. Mengubah peran guru.
ke arah yang lebih positif dan produktif. Jadi, kesimpulannya di sini bahwa kita bisa memahami media pembelajaran itu sangatlah penting dalam pendidikan anak usia dini untuk menyampaikan informasi pembelajaran dari pendidik ke anak didik.